Dabia atau Mas Dabia ini. Lalu ada Nitri Hidayat, ada, ini bisa record. Kalau kelasnya belum ada yang record, nanti kabari saja. Kira-kira siapa yang mau record? Dari kelas A siapa ini? Oke ya, kita mulai. Sekarang bagaimana cara penulisannya di Word? Oke, sebentar saya bukakan contoh Excel-nya dulu. Oke, di sini dijelaskan. Nah, what is the purpose of study? Apa tujuan dari pembelajaran ini? Tapi karena ini masih mini skripsi untuk mahasiswa semester 3 atau 4, sehingga yang saya minta di sini alasan kenapa teman-teman memilih judul itu. Nah, alasan utamanya kenapa memilih judul itu. Contoh, saya di sini misal ingin meneliti investasi contohnya. Ya, ini datanya adalah data investasi. Kenapa saya ingin memilih judul ini? Ya, untuk mempermudah teman-teman. Teman-teman di sini saya minta membuat grafik saja dari variabel dependennya, variabel Y-nya. Ya, contoh seperti ini. Saya lihat pertumbuhan investasi dari tahun 1970 sampai tahun 1999, contoh ya. Yaitu cari pertumbuhannya. Jadi cara rumusnya kan investasi tahun 71 dikurangi investasi tahun 70 dibagi investasi tahun 70 kali 100. Oke. Nah, lalu saya tarik ke bawah. Lalu sudah saya ringkas. Nah, jadi 2 angka. Nah, kalau seperti ini kan lebih bisa menjelaskan, lebih mudah lagi kalau teman-teman menjelaskannya, kita buat grafik. Nah, ini sudah di blok. Lalu teman-teman pilih quick analysis, pilih chart. Nah, biasanya saya menggunakan yang ini. Nah, lalu teman-teman klik 2 kali seperti ini. Kalau sudah pilih ini, lalu pilih smooth line. Nah, kalau sudah dipilih smooth line seperti ini, lalu ini tinggal diganti tahunnya. Nah, ini tinggal diganti tahunnya. Select data, pilih yang tahun tuh biasanya di sini edit. Nah, kita masukkan ini tahun 71 misalnya. 99. Oke. Nah, sudah jadi ya. Jadi dari sini teman-teman sudah bisa mendeskripsikan. Kenapa saya tertarik memilih investasi? Karena penelitian tentang investasi menunjukkan data pertumbuhan investasi itu mengalami fluktuasi dari tahun 71 sampai tahun 99. Hal ini dapat dilihat bahwa investasi mengalami angka minus pada tahun 74, lalu tahun 70, 80, 82, tahun 91, dan berangsur mengalami penurunan yang terjadi saat krisis. Nah, ini. Sebelum krisis mengalami kenaikan, tapi setelah krisis mengalami penurunan. Sehingga memberikan gambaran bagi peneliti untuk melihat atau mengetahui bahwa pentingnya investasi di Indonesia. Nah, ini kan jadi sudah menjadi alasan teman-teman kenapa memilih judul terkait dengan investasi. Jadi sudah bisa teman-teman gunakan. Nah, tinggal nanti cek title-nya.
Teman-teman di sini ganti investasi. Nah, kalau sudah, ini di copy, lalu kita pindahkan ke Word sini. Oke, coba. Taruh tengah. Ini datanya diambil dari mana? Badan Pusat Statistik, sumbernya Badan Pusat Statistik, lalu auto kalkulasi. Nah, di data BPS itu kan yang ada adalah datanya bentuk miliaran tadi, teman-teman. Tapi teman-teman rubah sebagai pertumbuhan karena teman-teman sehingga teman-teman dapat dikatakan sumbernya dari BPS dan hitungan dari peneliti. Nah, seperti ini. Ya. Nah, ini adalah contohnya. Jadi dari sini saja, dari data ini, dari fluktuasi variabel dependen, teman-teman sudah bisa mendeskripsikan kenapa teman-teman mau meneliti itu. Nah, seperti itu. Itu terkait dari alasan teman-teman. Jadi introduction, highlight saja atau show, tunjukkan kepada pembaca, ya. Teman-teman di sini sebagai peneliti dan sebagai pembaca. Nah, nanti tunjukkan saja di introduction ini kenapa penting meneliti itu. Alasan teman-teman meneliti itu apa? Nah, ini alasannya karena ada fluktuasi dari variabel investasi dari tahun 71 sampai 99 atau 70 sampai 99. Nah, tinggal teman-teman rubah dengan data teman-teman. Apakah fluktuasi meningkat terus, menurun terus? Nah, itu dijadikan alasan. Tuh. Ya. Lalu deskripsi data. Deskripsi data, teman-teman bisa buat bentuknya seperti tabel seperti ini. Dijelaskan di sini bahwa data diambil dari Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia. Nah, apa saja yang diambil? Nah, lebih mudahnya jika teman-teman membuat tabel. Nah, misalnya ada berapa data ya? Saya kembali lagi contoh ke Excel. Kita coba investasi, government, GDP, M2. Contohnya seperti itu ya, teman-teman ya. Kita kembali ke Word. Nomor, data. Oke. Pak, maaf Pak. Oke. Mau izin buat record. Ini sudah ada yang record belum? Belum. Tadi Mbak Devia. Oh ya 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 Belum, ya. Pak. Oke, sebentar. Mbak siapa ini yang bisa record? Retno Pak, Retno Kumalasari. Oke, sudah. Ada lagi yang mau mencoba? Maaf Pak, saya juga. This meeting is being recorded. Mbak Anissa. Oke, sudah ya Mbak Anissa sama Mbak. Ada lagi nggak apa-apa kalau mau? Oke, nah selanjutnya yang kedua itu terkait dengan metode data dan analisis. Di sini kita salurkan dulu, kita balik dulu. Data, metode, dan analisis. Ya. Data jelaskan secara deskripsi, maksudnya deskripsi di sini jelaskan pengambilan data dari mana. Bahwa peneliti menggunakan data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Bank Indonesia contoh ya. Apa aja datanya? Nomor, variabel, ya.
Line calculation juga bisa disebutkan di deskripsi. Ini source. Tuh, bisa data investasi. Hanya data investasi, tidak dirubah. Ya. Kalau tidak dirubah investasi, tulis aja bahwa investasi menggunakan investasi dalam negeri dan investasi asing. Nah, jadi ada domestic investment sama foreign direct investment. Jadi ada investasi dari orang Indonesia sama ada investasi dari orang luar negeri atau dari pihak luar yang mau berinvest ke Indonesia. Jadi teman-teman menjumlahkan di situ bisa. Terus dari mana? Misal Bank Indonesia. Kedua, pertumbuhan ekonomi. Nah, pertumbuhan ini itu dapat datanya dari mana? Atau pembentuk datanya dari mana? Kan pembentuk datanya kan dari equation-nya. Misal GDP. Kita tulis GDP kurangi, masukkan lagi GDP minus 1 dibagi GDP T minus 1 minus 1 kali jadi membentuk variabel pertumbuhan ekonomi. Ini saya lihat data yang teman-teman itu ada yang menulis GDP, PDB, ada yang pertumbuhan ekonomi. Nah, pertumbuhan ekonomi dapat dari mana? Dari sini. Ya, GDP T kurangi GDP T minus 1 bagi GDP T minus 1 kali 100. Diambil datanya dari mana? Ada pusat statistik. Ya, lalu yang ketiga DUB. Nah, variabel jumlah uang beredar menggunakan M2 atau uang beredar dalam arti dari mana? Bank Indonesia. Government expenditure atau belanja pemerintah. Variabel belanja pemerintah menggunakan misal APBN, menggunakan realisasi. Nah, jadi yang sudah terrealisasi kan ada yang rancangan sama ada yang realisasi. Misal menggunakan APBN yang sudah terrealisasi. Diambil dari mana? Misal Kementerian Keuangan. Nah, ini adalah bentuknya teman-teman. Nah, jadi di sini mudah bagi pembaca. Oh, variabelnya itu ini. Nah, syukur-syukur teman-teman dikasih Y misal X1 X2, nah di sini X. Nah, seperti ini ya. Nah, metode itu pasti semuanya ditulis menggunakan rumus teman-teman. Nah, contohnya di insert lalu pilih equation. Nah, tinggal teman-teman tulis kan Y sama dengan, nah ini ditulis
beta 0 tambah beta 1 X1 tambah beta 2 X2 tambah sebentar ini kok hilang malahan. Tambah beta 3 X3 tambah error term. Nah, semua rumus pasti seperti ini, teman-teman. Nanti tinggal dijelaskan di bawah sini bahwa di mana Y sama dengan investasi, X1 sama dengan pertumbuhan ekonomi, tadi apa ini X2 CUB dan belanja pemerintah. Terus apa lagi keterangan dari rumus ini, teman-teman bisa nulis ini. Beta 0 sama dengan nilai konstanta, lalu ditulis lagi di sini beta 1, beta 2, beta 3. Beta 3 sama dengan nilai koefisien variabel independen. Dan yang terakhir, error term diambil dari seperti ini. Nah, jadi dijelaskan bahwa Y itu adalah investasi, X1 pertumbuhan ekonomi, X2 CUB, X3 belanja pemerintah, beta 0 nilai konstanta, beta 1, beta 2, beta 3 nilai koefisien variabel independen, dan error term. Nah, ini adalah bentuk-bentuk cara penulisan data, diambil sumbernya dari mana, kalkulasinya gimana, deskripsinya gimana. Ya. Lalu di sini ditulis metodenya. Ya, di sini peneliti, nah tinggal ditulis di sini. Peneliti menggunakan metode OLS atau ordinary least square. Boleh juga peneliti menggunakan metode multiple regression. Nah, di dalam OLS peneliti menggunakan diagnostic tools, yaitu uji asumsi klasik yang terdiri dari normalitas, autokorelasi, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Selesai. Buat singkat saja nggak apa-apa. Baru hasilnya ini. Ini kita jadiin satu aja nggak apa-apa ini. Result and discussion. Oke, kita tulisnya discussion. Di result and discussion, jadi di result and discussion ini teman-teman perlu copy paste hasil output dari EVIS ke sini, tidak perlu. Nah, jadi teman-teman di sini perlu membuat yang namanya
membuat yang namanya tabel. Tapi sebelumnya kita hitung dulu teman-teman untuk memudahkan teman-teman. Ya. Kita akan coba menggunakan data ini, tapi ini akan saya tutup dulu. Saya buka advice-nya. Oke, saya share views. Ya. Open. Latihan. Oke. Nah, tadi apa? Investasi, lalu government expenditure, GDP sama M2. Diurutkan ya sesuai Y-nya. Tadi misal investasi Y, terus GDP, M2 sama government expenditure. Nah, itu X1, X2, X3-nya. Pilih as equation. Nah, ini di log apa tidak? Kalau di log ditulis log investasi log ini log M2 sama log. Oke. Nah, ini kan hasilnya teman-teman. Nah, hasil ini teman-teman copy. Lalu kita pindahkan ke Word. Nah, tapi penulisannya tidak seperti ini. Tapi kita buat tabel. Tabelnya seperti apa kita buat nih? Nah, variabel ini. Dibuat rapi aja ya. Oke, misalnya ditulis nomor variabel. Di sini yang ditulis nilai koefisien sama T statistik atau probabilitas. Nah, ini teman-teman tinggal pilih yang T statistiknya yang dimasukkan atau nilai probabilitasnya, dan di sini keterangan. Misal nomor 1 kita masukkan variabel GDP X1. Ini ditulisnya tadi kan contohnya pertumbuhan ekonomi ya. Koefisiennya berapa itu? 1,98. Lalu yang mau ditulis apa di sini misal T statistiknya berarti 8,421. Oke. Atau nah, biar memudahkan teman-teman 0,003 saja nggak apa-apa. Keterangannya apa? Ini probabilitasnya ini signifikan apa tidak teman-teman? Berpengaruh apa tidak? Enggak, Pak. Probabilitasnya 0,000 itu berpengaruh apa tidak? Halo? Gimana teman-teman? Variabel ini GDP itu berpengaruh terhadap investasi atau tidak? Kalau nilai probabilitasnya di bawah 0,05 apa yang ditolak? Coba ini saya tanya. Indrasari ada? Putus-putus, Pak. Oh, putus-putus. Nah, Indrasari ada? Ini 0,00 berpengaruh apa tidak? GDP berpengaruh terhadap investasi apa tidak? Berarti menolak HO ya, Pak? Ya, menolak H0 artinya? Tidak berpengaruh. Tidak berpengaruh.
Loh, yang ditolak kan H0. Kalau kita Berpengaruh, Pak. berarti, Pak. Berpengaruh, betul. Pak. Berpengaruh. Berarti kalau berpengaruh ditulis aja signifikan. Sekarang lagi ya. X2. Sorry, X2 tapi variabelnya adalah sedikit. Beda. Koefisiennya 0,326. Lalu nilai statistiknya yang dimasukkan 1,051. Atau salah satu aja, mau tes statistik atau probabilitasnya boleh 0,303. Nah, sekarang kalau nilainya 0,303 itu berbeda berpengaruh enggak terhadap investasi? Tidak, Pak. Tidak berpengaruh. Berarti ditulis oh, ini bahasa Indonesia. Berarti tidak signifikan. Selanjutnya nomor 3, X3 belanja pemerintah. Itu minus min 0,553. Lalu min 2,02. 2. Lalu 0,0367. Oke, kalau sekarang belanja pemerintah itu berpengaruh atau tidak? Berpengaruh. Berpengaruh. Nah, seperti ini. Jadi teman-teman di sini sudah melihat bahwa X1 berpengaruh, X2 tidak berpengaruh, X3 berpengaruh. Nah, baru yang ini, hasil ini teman-teman lampirkan di appendix. Ini saya sudah ada appendix. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi ini semuanya harus ada. Taruh di appendix, di lampiran. Jadi yang dimasukkan di sini itu hanya angka-angka seperti ini untuk buat tabel. Selanjutnya bagaimana Pak yang asumsi klasik? Oke, kita tulis sekarang yang asumsi klasik. Yes. Diagnostik tools. Apa aja normalitas. Sekarang kita uji normalitasnya. Ini contoh aja ya. Oke, ini di copy, langsung copy to clipboard. Lalu kita pindah ke appendix. Berapa nilai probability Jar-Quigera-nya ini teman-teman? Berapa nilai probability-nya? 0,85, Pak. Nah, 0,856. Ya. Tulis langsung saja, kalau ini probability-nya enggak apa, 0,856. Artinya apa kalau lebih besar daripada 0,05? Datanya normal, Pak. Ya, residual distri. Distri nggak usah pakai keterangan, nggak apa-apa. Jadi kayak gini aja. Nanti baru dijelaskannya di bawah. Oke, ini nggak apa-apa seperti ini. Teman-teman jelaskannya nanti di bawah. Selanjutnya auto korelasi. Nah, teman-teman di sini itu ada yang menggunakan data cross section. Data cross section itu terdiri dari kabupaten, kota di Jawa Barat.
1 tahun. Nah, berarti teman-teman tidak perlu melakukan uji autokorelasi. Yang menggunakan uji autokorelasi itu datanya yang bentuknya time series. Tahunan, bulanan, kuartal, ya itu semuanya yang menggunakan autokorelasi. Nah, ini sekarang kita coba uji autokorelasinya. Yuk, residual serial correlation. Nah, ini. Contoh aja ya ini, coba kita coba ditinggikan. 4 masih sama. Ini contoh saja ya Allah. Nah, ini kita taruh di appendix lagi. Itu 0,0127. 0,013. Berarti artinya apa ini autokorelasinya? Kalau di bawah 0,05 artinya? Terdapat masalah autokorelasi, Pak. Betul sekali ya. Terdapat masalah autokorelasi. Lalu yang ketiga adalah heteroskedastisitas. Kita coba view residual heteros. Nah, ini di copy. Lalu kita pindah. Nah, ini kan nilainya 0,1496. 0,156. Artinya apa ini teman-teman di atas 0,05 sekarang? Artinya apa? Di atas 0,150 atau di atas 0,05 artinya ada masalah HO diterima. HO diterima. Artinya tidak terdapat Masalah heteroskedastisitas. Kedastisitas itu. Dan yang terakhir multikoliniaritas. Untuk multikoliniaritas, bagaimana penulisannya? Nih, kita coba. Koefisien diagnostik, pilih. Nah, ini kan ada yang di atas 10 ya. Kita pindah lagi, ini di copy. Ini contoh penulisannya ya. Nah, ini kan di atas 10. Kalau di atas 10 artinya apa, teman-teman? Kalau di atas 10 artinya apa? Kalau di atas 10 dari nilai center varian dispersion vector itu menandakan bahwa terdapat masalah multicore. Sehingga teman-teman ditulis di sini terdapat masalah multikoliniaritas. Nah, seperti itu. Ya. Tetapi besok waktu teman-teman mengerjakan ini, semua asumsi klasik harus lolos, teman-teman. Semua asumsi klasik harus lolos. Resort author calculation. Nih, ya. Jadi teman-teman di sini sudah menulisnya, jadi tidak perlu ditempelkan lalu dijelaskan, tidak perlu. Seperti ini boleh. Ya, jadi nanti appendixnya ada di sini, di bawah. Nah, nanti di diskusinya teman-teman jelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi itu berpengaruh positif terhadap investasi. Pertumbuhan ekonomi meningkat 1%, maka investasi akan meningkat sebesar 1,98%. Seperti itu. Dijelaskan secara detail. Lalu di sini juga, mohon maaf ada yang ketinggalan.
Yang ketinggalan di sini. Ini 4, ini nilai R square-nya. Nilai R square-nya berapa ini? Kita lihat di sini. Nah, kita menggunakan yang adjust R square 0,956. Ini adjust R square 0,956. Lalu yang terakhir 5 F stat. Nah, F stat-nya tinggal teman-teman tulis, boleh probabilitasnya, boleh nilai T, nilai F hitungnya. Oke, kita tulis di situ. Ini tadi berapa ini? 208,957. 208,957. Nah, di sini dijadiin satu aja. Ini kita merge juga. Nah, ini tulis yang seperti ini boleh. Ini tulis. Nah, besok teman-teman menulisnya seperti ini. Jadi yang ditampilkan di tabel ini yang akan teman-teman interpretasikan dari nilai koefisien, probabilitas, lalu CUB, lalu R square, F stat, R square sebesar 0,956 artinya apa? Bahwa variabel independen di dalam model yaitu X1, X2, dan X3 mampu menjelaskan ke variabel Y atau investasi sebesar 96% atau 95,6%. Dan sisanya berapa? Sisanya adalah 4,4% dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Lalu nilai F stat 208,96 atau di bawah 0,05 yang artinya bahwa seluruh variabel independen X1, X2, dan X3 berpengaruh secara bersama-sama terhadap investasi. Nah, seperti itu ya, penjelasannya. Lalu ada limitation, apakah ada kelemahan model ini? Ya, model ini masih bisa dikembangkan ke model dinamis, contohnya seperti itu. Baru referensinya teman-teman tulis referensinya seperti yang kemarin kita ajarkan cara mencari jurnalnya. Nah, itu teman-teman tulis aja di sini. 3 boleh, 2 boleh, jangan 1 ya. Ini sudah ada contohnya, tinggal teman-teman ganti, misal punya siapa namanya. Namanya kalau Mahrus Lutfi, berarti yang ditulis belakangnya dulu Lutfi, M. Seperti itu. Lalu misal ada siapa lagi nih? Herdi Yuda Rahman. Berarti yang ditulis Rahman, H titik Y. Nah, itu boleh. Atau H, Y. Heru Wijaya berarti Wijaya, H. Lalu misalnya siapa ini? Khairun Nisa Bila, berarti yang ditulis Bila KN. Nah, seperti itu ya. Jadi dibalik kalau dalam penulisan referensi. Oke, itu adalah cara penulisannya teman-teman. Jadi di sini sudah ada semua. Bagaimana cara menulisnya ini akan saya share. Yang saya share ini template murninya apa template yang sudah saya perbaiki seperti ini teman-teman? Yang sudah diperbaiki, yang Pak. sudah diperbaiki, Pak. Oh ya, seperti ini ya. Oke, selanjutnya ini ada yang nanya Pak, bagaimana kalau menggunakan metode common effect, fixed effect, random effect. Nah, ini sepertinya Mas yang menanyakan ini bukan dari atau pemulung mungkin ya, karena yang menggunakan metode ini itu adalah metode data panel gabungan antara cross section dan time series. Dan kita semuanya di sini baru menggunakan yang namanya multiple regression. Nah, jadi ini tidak perlu digunakan, ini semester yang akan datang.
UTS-nya menggunakan panel, UAS-nya nanti menggunakan mini skripsi. Seperti itu. Untuk ekonometrika 2 baru kita belajar data panel. Ada lagi yang ingin ditanyakan teman-teman? Bapak izin bertanya, jadi metode yang digunakannya itu berarti kita cuman OLS gitu ya Pak? Ya, semuanya seperti ini. Ordinary least square boleh, multiple regression boleh. Dan kalau saya lihat semua yang teman-teman kumpulkan sudah beberapa 70% ke atas, sampai 80%-nya itu sudah paham terkait dengan penggunaan variabel Y dan X. Tetapi masih ada beberapa yang belum paham mana variabel Y, mana variabel X, bahkan belum paham mau menggunakan judul apa. Kalau saya lihat tema-temanya yang menanyakan ke saya itu pasti akan saya tanya dulu datanya ada apa tidak. Karena ada yang menggunakan data kualitatif. Data kualitatif itu lama ya, terjun ke lapangan dan lain-lain, dan itu nanti kalau skripsi boleh. Nah, tapi karena ini kita mini skripsi dan minggu depan sudah UAS, sehingga teman-teman tidak ada waktu untuk terjun ke lapangan ataupun menyebar kuesioner menggunakan Google Form, sehingga semuanya menggunakan data kuantitatif saja. Ya. Seperti itu. Ada lagi yang ingin ditanyakan teman-teman? Izin bertanya. Boleh. Untuk yang memakai bahasa Inggris itu hanya abstrak apa semua ya Pak? Semuanya bahasa Indonesia, Mbak. Abstrak pun bahasa Indonesia. Ya, di sini abstraknya teman-teman tulis sedikit saja kenapa meneliti itu, bahwa variabel investasi di Indonesia selama kurun waktu 30 tahun terakhir mengalami fluktuasi secara atau mengalami fluktuatif sehingga peneliti tertarik dalam meneliti investasi di Indonesia. Nah, lalu apalagi peneliti yang menggunakan metode OLS atau multiple regression dengan variabel pertumbuhan ekonomi, terus apalagi tadi CUB dan belanja pemerintah. Jadi ini abstrak itu gabungan dari keseluruhannya dan tidak boleh lebih dari 200 kata. Sehingga teman-teman ambil saja yang penting bahwa variabel pertumbuhan ekonomi dan belanja pemerintah itu berpengaruh terhadap investasi, sedangkan variabel jumlah uang beredar tidak berpengaruh terhadap investasi. Nah, lalu di sini juga dikasih sedikit kontribusi sehingga peneliti mengharap bahwa investasi ditingkatkan kembali karena dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Nah, misal seperti itu. Ya, jadi ini abstrak itu adalah gabungan dari keseluruhan introduction-nya apa, data nggak perlu apa, tapi metode yang mau digunakan peneliti apa, berarti semuanya menggunakan OLS ya. Dan hasilnya apa? Nah, kalau di sini kan hasilnya pengaruh positif, negatif, naik 1%, itu nggak perlu dijelaskan di abstrak, tapi bahwa pertumbuhan ekonomi dan belanja pemerintah berpengaruh terhadap investasi, sedangkan jumlah uang beredar tidak berpengaruh terhadap investasi. Lalu conclusion-nya berarti kesimpulan dari hasil akhir. Nah, lalu kasih suggestion atau saran buat pemangku kebijakan seperti itu. Ada lagi yang ingin ditanyakan teman-teman? Semuanya bahasa Indonesia ini. Lalu keywordnya ditulis, keywordnya 3 saja nggak apa-apa. Misal apa? Investasi. Lalu apa lagi? Bisa diambil dari variabel, bisa diambil dari metodenya. Multiple regression. Nah, keyword ini yang ada di abstrak. Nah, misal apa? Pertumbuhan. Ya. Jadi ambil aja variabel dependen, metodenya, atau variabel independennya juga boleh. Kalau ada yang lebih, misal menjelaskan sedikit asumsi klasik, ya ditulis aja keyword 4-nya. Asumsi klasik. Nah, seperti itu. Minimal 3, lebih dari 3, maksimalnya 5. Ya, tidak lebih dari 5 dan tidak boleh sedikit dari 3. Jadi minimalnya 3. Ada lagi yang ditanyakan teman-teman? Pak, bertanya Pak. Kan kemarin ada teman-teman yang udah ngumpulin judul beserta variabel-variabelnya kan Pak. Nah, ini ada beberapa teman yang
ingin dirubah judulnya sama variabelnya itu boleh tidak, Pak? Boleh. Ya. Berarti nanti konfirmasi ke ketua kelas dulu atau langsung Langsung ke saya saja karena datanya sudah masuk di saya. Jadi kalau yang mau merubah langsung ke saya nggak apa-apa. Biar ketua kelasnya juga fokus mengerjakan ini. Ya, terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi yang ditanyakan? Pak, saya ingin bertanya, Pak. Monggo. Tadi yang Bapak jelasin yang autokorelasi berarti yang pakai cross section itu nggak pakai ya, Pak? Kalau cross section datanya itu tidak menggunakan autokorelasi. Nanti dijelaskan, Pak. Nah, jadi kan ada penjelasan lain di metode. Data yang digunakan adalah data bentuk cross section sehingga peneliti tidak menerapkan uji asumsi klasik yaitu autokorelasi. Seperti itu aja. Baik, Pak. Terima kasih. Ada lagi? Oh iya, ini kan datanya bentuknya log ya teman-teman ya, log. Nah berarti di sini ditulis, sorry, ada tambahan log, y-nya juga log, y, log x2, log x3. Nah seperti ini. Nah, jadi kalau nggak di log gimana Pak? Misal ada yang nggak di log 1 ya udah seperti ini aja teman-teman. Nah, kalau log semua berarti double log, kalau lognya cuma 1 berarti semi log modelnya. Tapi ya itu nggak perlu dijelaskan, nggak apa-apa. Ada lagi? Izin bertanya lagi, Pak. Boleh, monggo. Yang bagian grafik saya kan putus-putus, Pak. Itu yang grafik itu pakai data yang Y ya, Pak? Atau? Ya, pakai data yang Y, benar Mbak. Pakai data yang Y, lalu dibuat grafik seperti ini. Jadi pergerakan data itu untuk teman-teman yang baru mengerjakan mini skripsi sudah dapat dijadikan sebagai alasan penelitian. Pak, bagaimana kalau data saya naik terus? Nah, jawab, dijelaskan saja bahwa data misal jumlah uang beredar itu meningkat selama kurun waktu 30 tahun terakhir. Nah, dan ini peneliti ingin membahas lebih jauh apa saja variabel-variabel yang mempengaruhi peningkatan dari jumlah uang beredar. Seperti itu. Kalau menurun terus, nah itu lebih baik lagi penjelasannya. Ya. Kalau fluktuasi seperti ini, ya ini banyak nanti penjelasannya. Naiknya, turunnya tahun berapa, naiknya tahun berapa. Nanti kan membuat lebih banyak interpretasinya. Seperti itu. Ada lagi yang ditanyakan teman-teman? Pak, izin bertanya, Pak. Monggo. Kan per variabel itu ada yang bentuknya tahun, persen, terus rupiah gitu, berarti itu cukup di log gitu kan? Ya, boleh. Ya, kalau sudah persen berarti tidak perlu di log ya, Mbak ya. Contohnya pertumbuhan ekonomi ini kan pasti persen. Nah, sehingga nggak perlu di log. Berarti yang nggak di log tuh yang pertumbuhan ekonomi misal. Ya. Nah, seperti ini. Tapi kalau datanya GDP, ya teman-teman tulis di sini GDP, bukan pertumbuhan ekonomi, GDP. Variabel GDP merupakan variabel pendapatan nasional. Contoh seperti itu. Ada lagi yang ditanyakan? Bisa dipahami ya seluruhnya materi kita dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk asumsi klasik semuanya harus lolos. Tadi di contoh kita memang tidak lolos karena saya di sini mencontohkan cara penulisannya. Jadi semuanya harus lolos. Selama sampai sebelum UAS, misal UASnya besok, teman-teman sampai nanti malam masih boleh konsultasi secara langsung ke saya. Pak, kok data saya tidak lolos asumsi klasik autokorelasi, kenapa? Nanti saya jelaskan, bisa tambah tahun, bisa penggunaan lag waktu masukkan datanya, lalu juga Pak, kok ada masalah multicall. Masalah multicallnya diidentifikasi dulu dengan pendekatan korelasi, apa sama apa. Ternyata M2 sama
sama misal belanja pemerintah nilai korelasinya tinggi. Nah, itu salah satunya diganti. Nah, seperti itu. Jadi sampai sebelum UAS teman-teman masih bisa konsultasi secara langsung agar hasilnya maksimal. Ya, seperti itu. Teman-teman sudah kemarin waktu TS juga sudah merasa kurang, sehingga di UAS ini harus diperbaiki. Bahkan ini sudah berkelompok teman-teman, kalau tidak bisa memperbaiki secara berkelompok, nah ini kesempatan Mas untuk memperbaiki biar tidak ada yang mengulang. Seperti itu. Ada pertanyaan lagi teman-teman? Kalau tidak ada, bisa kita akhiri. Saya mohon maaf apabila dalam satu semester ada salah kata maupun perbuatan, atau ada yang saya pindah jadwalnya, bahkan sempat kosong, lalu saya pindah di hari yang mungkin teman-teman sibuk ya, seperti itu. Saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan semoga ilmu yang kita dapatkan selama satu semester ini bermanfaat bagi kita di kemudian hari, dan semoga kesuksesan selalu menaungi teman-teman semua di sini. Kita tutup dengan bersama-sama baca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.